Welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, and comment. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang ekonomi, di mana globalisasi ini ditandai dengan masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara. Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi di sini mencakup cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, contoh yang paling jelas adalah dalam bidang produksi, di mana dalam bidang produksi kita mulai beralih dari cara tradisional ke cara modern, mulai menggunakan mesin-mesin industri untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian distribusinya sekarang semakin lancar ya, banyak usaha-usaha yang bergerak di bidang distribusi, baik itu barang maupun jasa. Kemudian di bidang konsumsi, nah ini yang paling jelas. Kalian bisa mengkonsumsi barang apapun. Jumlah barang sekarang semakin banyak, media penjualannya pun juga semakin banyak, sehingga kalian bisa mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nah, bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi yang pertama adalah produksi, di mana produksi di sini adalah mengacu pada arah biaya, supaya biaya yang dikeluarkan saat produksi ini seminimal mungkin, arahnya seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Di sini produksi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah upah buruh. Karena upah buruh di sini mempengaruhi tarif biaya masuk ke negara tersebut. Semakin murah upah buruh, semakin banyak pula keuntungan yang akan mereka peroleh, sehingga mereka akan meluaskan produksi barang mereka dengan mencari tempat-tempat yang upah buruhnya itu relatif rendah. Kemudian infrastruktur yang sudah tersedia atau tidak. Ketika infrastruktur di daerah tersebut sudah tersedia, maka si produsen ini akan mengurangi biaya modal dalam bidang infrastrukturnya, dalam pembentukan tempatnya dalam bidang produksi. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan. Nah, wujud nyata dari pembiayaan ini adalah adanya investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang. Investasi ini harapannya bisa dijadikan modal untuk menjalankan sebuah industri di negara tersebut dengan konsekuensi yang sudah disepakati di awal oleh negara-negara yang menjalankan investasi ini. Selanjutnya adalah di bidang tenaga kerja. Yang pertama, bentuk tenaga kerja ini dijadikan bentuk nyata karena dalam globalisasi kita banyak melihat tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita. Contohnya seperti itu. Kemudian, tenaga kerja ini bekerja di negara lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh upah yang lebih tinggi, karena mereka biasanya merasa pendapatan atau penghasilan yang mereka peroleh di negaranya masih tergolong rendah, sehingga biasanya investor ini juga akan melibatkan orang-orang dari dalam negaranya untuk bekerja di tempat industri yang mereka baru bangun. Jadi misalkan Cina investasi ke Indonesia untuk membuat industri A. Nah, orang Cina atau investor dari Cina ini pasti mereka juga akan mengajak orang-orang ahli dari perusahaannya atau negaranya untuk mengembangkan industri di tempat mereka melakukan investasi. Dan jangan salah, biasanya penghasilan tenaga kerja asing ini akan lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja di dalam negeri, walaupun mungkin sebenarnya memiliki keahlian yang sama. Kemudian ada jaringan informasi. Bentuk ini dapat kita lihat dengan adanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Atau contoh lebih gampangnya dalam bidang ekonomi, kalau kaitannya dengan globalisasi ekonomi, jaringan informasi ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah yang sekarang adalah berkembangnya merchant atau berkembangnya toko-toko online, marketplace, dan sebagainya. Kalian bisa membeli barang-barang, baik itu di dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan cara yang cepat, mudah, dan bahkan kadang tidak ada pajak yang harus kalian bayar ketika kalian membeli barang-barang dari luar negeri.
Nah, ini contoh yang paling nyata di jaringan informasi. Jadi kita bisa melakukan transaksi ekonomi secara cepat tanpa harus bertatap muka. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah perdagangan. Pada bidang perdagangan ini ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor. Jadi intinya gini, dalam bidang perdagangan, maksudnya penyeragaman ini sebenarnya juga bisa dilihat dari pola konsumsi masyarakat, di mana pola konsumsi masyarakat ini juga ternyata sekarang itu seragam. Misalkan sekarang boomingnya produk A, maka secara nggak langsung semua orang pun juga akan berlomba-lomba untuk mencari produk A tersebut. Nah, ini untuk penyeragaman. Kemudian bentuk globalisasi di bidang ekonomi kaitannya dengan perdagangan ini bertujuan supaya negara lain itu menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada saat proses ekspor dan impor. Nah, ini dampak dari adanya masyarakat yang pro globalisasi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana mereka berasumsi bahwa proteksi terhadap suatu barang ini akan menghambat terjadinya pertukaran barang secara global. Arahnya seperti itu. Sehingga ketika bea cukai ini dihapus, maka harga yang dijual barang dari luar negeri harganya akan juga lebih murah ketika masuk ke negara kita. Arahnya seperti itu. Selanjutnya adalah dampak globalisasi di bidang ekonomi. Seperti yang bisa kalian baca, dampak positif yang pertama adalah kebutuhan rakyat terjamin karena adanya perdagangan internasional. Jelas, barang yang tersedia sangat banyak dan ini otomatis akan memudahkan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Yang kedua ada transfer teknologi dari negara maju, itu tipe ya. Kemudian yang ketiga, memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Kita bisa menjual barang apapun ke luar negeri. Yang keempat, menambah sumber devisa negara. Sedangkan dampak negatifnya, ketika industri kecil, ini mereka akan kesulitan bersaing dengan industri-industri besar, sehingga banyak UMKM yang akhirnya harus gulung tikar. Kemudian yang kedua, adanya pembagian kerja dunia, di mana di sini negara maju akan menjadi seorang investor dan negara berkembang akan menjadi pekerja di negaranya sendiri. Yang ketiga, ada banyaknya pilihan barang mendorong sifat konsumtif tadi ya, kaitannya dengan kebutuhan masyarakat itu akan mudah terpenuhi. Tapi kalau kebablasan akan menjadi konsumtif. Dan terakhir, akan muncul ketergantungan negara berkembang terhadap investasi asing dan Bank Dunia karena kemudahan tadi, kemudahan investasi, kemudahan pinjam dana, dan sebagainya. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang budaya. Pada dasarnya globalisasi di bidang ini ditandai dengan adanya pertukaran budaya antar negara. Nah, globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi ini melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya globalisasi budaya yang paling jelas terlihat adalah adanya pertukaran budaya antar negara. Nanti pengaruhnya akan mempengaruhi adanya kultur like dan kultur shock, di mana masyarakat ini siap nggak menerima pertukaran kebudayaan tersebut, atau justru masyarakat itu bisa nggak mengikuti pertukaran kebudayaan tersebut. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya yang pertama adalah berkembangnya modernisasi di dunia. Karena tadi ya di awal-awal kita tahu bahwa globalisasi ini pada dasarnya kan menghilangkan batas negara secara sosial, sehingga banyak pertukaran yang terjadi antar negara. Kemudian yang kedua, lengkapnya sarana pendidikan. Jadi biasanya ketika globalisasi sosial budaya ini juga berpengaruh di bidang pendidikan, di mana sarana dan prasarana pendidikan akan semakin lengkap karena kita bisa mengacu pendidikan-pendidikan yang berasal dari luar negeri yang mungkin bisa disesuaikan dengan pendidikan yang ada di negara kita. Kemajuan dan peningkatan SDM, semakin lengkap sarana pendidikan, idealnya sumber daya manusianya pun harusnya semakin meningkat. Dan terakhir adalah pengetahuan mengenai kebudayaan negara lain. Oke. Kita nggak perlu ke negara lain untuk mengetahui kebudayaannya. Artinya kan seperti itu.
Jadi kita bisa mempelajari kebudayaan negara lain sedikit banyaknya dengan adanya informasi-informasi yang tersebar di internet, di media massa, dan sebagainya. Terakhir adalah dampak globalisasi sosial budaya. Yang pertama ada dampak positifnya dulu. Yang pertama ada budaya lokal dikenal oleh dunia. Banyak ya sekarang konten-konten YouTube yang edukatif dan ini juga bisa memperkenalkan kebudayaan kita ke luar negeri. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal budaya asing seperti yang saya jelaskan tadi. Kita nggak perlu ke negara orang tersebut untuk mengetahui kebudayaan negara lain. Yang ketiga, kehidupan masyarakatnya akan semakin maju. Ini idealnya seperti itu. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama adalah culture shock, ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan sosial atau perubahan di bidang budaya. Kemudian yang kedua ada culture lag, adanya ketimpangan kebudayaan, yaitu adanya perbedaan kemajuan di antara berbagai bagian dalam masyarakat. Ada masyarakat yang sudah maju karena dia sudah mampu beradaptasi dengan kebudayaan yang baru, namun masih banyak masyarakat yang tidak bisa beradaptasi dengan kebudayaan tersebut. Dan terakhir ada etnosentrisme, sikap di mana kalian menganggap bahwa kebudayaan kalian adalah yang paling baik dibandingkan kebudayaan dari negara lain atau daerah lain. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.